Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Apalagi nanti minggu depan kita udah mulai PTN. Nah, selamat datang kembali di pelajaran PKN. Hari ini kita akan belajar lewat video pembelajaran ini, dan kita akan melanjutkan materi bab 1 yang kemarin, yang nilai-nilai praktik Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini adalah pertemuan yang terakhirnya. Oke. Nanti disimak baik-baik ya videonya. Nah, ini sudah muncul share screen-nya. Oke, udah ada. Nah, ini kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana sih pemerintahan Indonesia, terus apa sih tugas-tugas lembaga-lembaga tersebut. Nah, kita sekarang hari ini lebih membahas tentang nilai-nilai Pancasilanya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini nggak usah. Harap disimak baik-baik ya videonya. Nah, ini adalah sistem nilai Pancasila. Nah, intinya di pertemuan ini, Pak Riki akan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia itu menjadi referensi atau menjadi panduan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur negara gitu. Jadi di situ ada Pancasila. Nah, di sini Pancasila itu sebagai sistem nilai yang termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak. Abstrak tuh jadi tidak terlihat wujudnya tapi ada gitu ya. Nah, berikutnya ini nih, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tepatnya ini ada di alinea keempat, merupakan landasan bangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu kalian ingat di bab ini, sebetulnya hanya ada 3 aspek saja, yaitu ada 3 nilai utama, yaitu 1 nilai spiritual, lalu yang kedua ada dimensi kultural, dimensi spiritual, lalu yang kedua ada dimensi kultural, lalu yang ketiga ada dimensi institusional. Jadi ada 3, spiritual, terus juga ada kultural, dan ada juga institusional. Nah, yang pertama, sebelum kita bahas ke situ, Pak Riki mau ingetin nih. Jadi hari ini nanti Pak Riki akan kasih tugas kalian dan nanti akan dibagi kelompok, yang mana nanti kalian akan mempresentasikannya ketika nanti PTM atau pembelajaran tatap muka ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, aktualisasi nilai spiritual, ini aktualisasi itu penerapan nilai spiritual yang tadi ya, dimensi spiritual dalam Pancasila itu tergambar dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dimensi spiritual itu keywordnya adalah kata spiritual. Biasa spiritual itu dihubungkan dengan makna keagamaan, ya, yang mana di dalam Pancasila keagamaan itu diatur dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya untuk mempraktekkan pemerintahan yang baik, bahwa harus menjunjung tinggi aspek spiritual atau aspek nilai keimanan atau nilai ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia dalam penyelenggaraan negara ini memiliki keterpautan atau hubungan dengan Sang Penciptanya, gitu ya. Makanya tuh kenapa kalau misalkan kayak presiden itu disumpah dulu ya, atau misalkan ketua DPR atau apapun itu jabatan biasanya kan disumpah dulu atas nama agama. Ya. Artinya nilai-nilai keagamaan mulai dari nilai kebaikan, kejujuran, ketakwaan, keimanan, semua itu harus dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara. Karena negara kita itu bukan negara yang sekuler. Apa negara yang sekuler? Negara yang mengedepankan agama, ada kan? Negara yang seperti itu. Nah, Indonesia itu kebalikannya. Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Oke. Berikutnya, ini ada dimensi kultural. Ini agak susah ya, Pak Riki tadi nyebutin ya. Dimensi kultural ini mengandung makna bahwa Pancasila itu
merupakan landasan falsafah atau filsafat atau pemikiran negara yang mana ini dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa atau bernegara ya, dan sebagai dasar negara. Nah, kalian ngerti nggak? Ini pusing ya bahasanya ya. Maksud dari kultural itu kan kultur atau budaya ya, atau bisa dikatakan sebagai satu kebiasaan. Nah, jadi di dimensi kultural itu bahwa Pancasila itu harus menjadi kebiasaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, termasuk misalkan dalam bernegara, penyelenggaraan negara, bahwa setiap kegiatan itu harus berlandaskan Pancasila. Ya, misalkan mau bikin kebijakan, ya dilihat dulu nih apakah bertentangan sama Pancasila atau enggak. Ya, misalkan harus ada aspek nilai kemanusiaannya atau enggak, harus demokratis atau enggak, ya harus memperkuat asas persatuan dan kesatuan atau enggak. Nah, itu termasuk juga kalian ya sebagai siswa juga sama ya, karena di sini ada pandangan hidup bangsa. Maksud pandangan hidup bangsa itu adalah Pancasila itu menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan menghormati orang yang lebih tua ya, atau misalkan saling membantu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada dimensi institusional. Dalam dimensi ini mengandung makna, yaitu bahwa Pancasila itu harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam praktek pemerintahan. Nah, jadi ini lebih ke institusi, ya tujuan institusi, bahwa setiap lembaga atau misalkan institusi negara, ya itu harus mempunyai cita-cita, nilai tujuan bernegara dan dalam praktik pemerintahan. Jadi harus ada tujuannya. Kira-kira kalian tahu nggak sih tujuan negara Indonesia itu apa? Nah, kalau kalian pengen tahu, silahkan dibuka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Di situ ada tuh tujuan negara Indonesia. Ya, mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa tuh salah satunya. Gitu. Jadi hari ini juga Pak Riki sedang melaksanakan itu, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mensejahterakan kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silahkan dilihat aja ya. Jadi tadi keywordnya di spiritual itu lebih ke agamaan ya, lebih ke agamaan. Kalau di dimensi kultural itu bahwa Pancasila itu harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan yang institusional ini mengandung bahwa Pancasila itu sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita ya. Jadi kalau diibaratkan pesawat ya, negara Indonesia itu pesawat. Nah, landasan utamanya itu ya, landasan untuk take off-nya itu adalah Pancasila. Gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya untuk materi kita hari ini sebetulnya itu ya yang perlu kalian ingat ya. Yang perlu kalian ingat itu yang dimensi-dimensi tadi. Itu bakal ada tuh di ulangan ya. Di sini ada ya, di sini tadi kita membahas tentang yang sila yang pertama kan, dimensi. Nah, sisanya gimana nih, Pak? Nah, ini sisanya nih, ada sila apa aja yang belum? Yang sila pertama tuh udah masuk ke dimensi spiritual ya. Nah, ini ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu ada sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang keadilan sosialnya itu menjadi output. Nah, ini merupakan gambaran dimensi-dimensi kultural dan institusional. Jadi keempat sila yang tadi itu masuk ke dalam dimensi di luar dari dimensi spiritual, yaitu ada di dimensi kultural dan ada juga di institusional. Ya, contohnya yang tadi kalau misalkan sila ketiga ya, persatuan Indonesia, itu dia bisa masuk ke dimensi kultural, misalkan saling membantu. Nah, misalkan di institusional apa tujuannya, atau misalkan praktik penyelenggaraan negaranya seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, dimensi ini mengandung bahwa nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan ini yang tadi atau fairness yang non diskriminatif.
Nah ini yang paling terpenting. Begitupun dalam penyelenggaraan negara itu tidak ada hal-hal yang bersifat diskriminatif ya. Jadi ini harus adil seadil-adilnya. Termasuk juga di sini ada nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan transparan membuat keputusan dan terciptanya kesejahteraan sosial. Nah, jadi kesejahteraan sosialnya ini menjadi output atau tujuan utamanya lewat 4 sila yang tadi. Gitu ya. Nah ini yang terakhir, ini pelaksanaannya. Jadi dari 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan itu harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem proses penyelenggaraan negara. Artinya negara itu harus mempertimbangkan setiap aspek kebijakannya atau misalkan program kerjanya itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ini nilai falsafah atau pemikiran Pancasila itu harus termanifestasikan atau harus hadir atau ada di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasi itu maksud balik yang tadi ya. Selain itu nilai spiritual hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan negara dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar dari kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan ya, karena yang kita yakini bahwa semua agama atau setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Nah maka dari itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin seperti itu aja untuk hari ini, karena Pak Riki hari ini akan berangkat ke sekolah. Ya, jadi sekarang ini sudah jam 6:30. Oke, ada kegiatan vaksin, jadi silahkan. Nanti kalau misalnya ada yang ngerti, boleh ditanyakan. Langsung ditanyakan di grup saja. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah nonton video ini sampai beres. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.